Halo penyuka film, apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan selalu bahagia. Rekomendasi film dari saya hari ini berjudul Catch in Time. Film ini berdasarkan kisah nyata, bercerita tentang aksi kucing-kucingan antara polisi dan geng perampok kejam yang disebut geng elang. Geng ini sangat sulit untuk diringkus karena aksi mereka yang licin dan cerdik. Selama beraksi mereka berhasil merampok lebih dari 3.000 kali, dari bank hingga toko emas, serta menghabisi ratusan nyawa, dari polisi hingga warga sipil yang tidak berdosa. Oke, kalau begitu langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang kapten polisi bernama Kapten Zung Cheng yang baru saja tiba di kota Changpu. Dia dipindah tugaskan di kota itu. Di bandara dia dijemput oleh bawahan barunya yang bernama Guang. Di tengah perjalanan Guang mendapat tugas menyelidiki sebuah mobil yang ditemukan terbengkalai di sebuah desa. Di lain sisi, sebuah geng rampok kejam yang disebut geng elang dan dipimpin oleh Falcon Zhang sedang bersiap-siap memulai aksi mereka merampok sebuah toko emas. Dan pada saat yang sama Kapten Zhang baru saja tiba di toko emas itu. Kemudian dia menyuruh Guang pergi. Falcon membunuh sepemilik toko yang mencoba menelpon polisi. Kejadian itu disaksikan sendiri oleh Kapten Zhang yang mengintai dari luar. Setelah menguras semua perhiasan emas, geng rampok ini pun bergegas kabur dari sana. Kapten Zhang berhasil menangkap salah satu dari mereka. Saat dia ingin memanggil bantuan, anggota lain pun muncul dan menghajarnya. Lalu mereka memasukkannya ke dalam mobil. Tak lama kemudian mobil Falcon diburu oleh polisi. Lalu mereka memakaikan topeng ke kepala Kapten Zhang. Sebelum dia dilempar keluar dari mobil, Kapten Zhang sempat menggigit telinga Falcon. Polisi mengira kalau Kapten Zhang adalah salah satu dari geng rampok itu. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sel. Untung saja Guang segera datang dan menjelaskan kesalahpahaman ini, bahwa yang mereka tangkap itu adalah kapten polisi yang baru. Setelah dibebaskan, Kapten Zhang memberitahu bawahannya kalau dia sudah memburu geng rampok itu selama 7 hari dan dia berjanji tidak akan membiarkan mereka lolos. Geng rampok bertopeng yang berjumlah 6 orang ini rupanya sudah ribuan kali melakukan perampokan dan membunuh ratusan orang. Namun mereka tidak pernah tertangkap sekalipun karena polisi kesulitan melacak identitas mereka. Menurut Kapten Zhang, geng ini cukup cerdas dalam mengecoh polisi. Mereka sengaja memakai senjata impor, menggunakan kendaraan polisi setiap kali beraksi, dan juga memakai topeng. Kapten Zhang sengaja menggigit telinga Falcon sampai robek agar mudah untuk dikenali. Memang benar, selama ini Falcon membeli senjata impor dari seorang pemilik toko kalender dan menonton film tentang perampokan untuk mempelajari cara meloloskan diri dari kejaran polisi. Seminggu sebelum melakukan aksi perampokan, mereka akan latihan terlebih dahulu, meninjau lokasi dan mencari rute untuk jalan kabur yang aman. Bahkan mereka sengaja menelpon polisi untuk membuat aduan palsu, untuk mempelajari seberapa cepat polisi bergerak, dan untuk mencari tahu seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melancarkan aksi mereka. Biasanya geng ini akan berbagi menjadi 3 tim untuk berjaga di 3 titik. 1 orang mengawasi di tempat tinggi, 1 orang bersiap di mobil, sementara sisanya bertugas menjadi eksekutor perampokan. Saat melakukan perampokan bank di bulan November pada tahun 1990, geng elang sengaja singgah di sebuah restoran di dekat bank. Setelah selesai makan di sana selama 10 menit, mereka mulai melancarkan aksinya. Geng ini berhasil menguras uang di bank itu sesuai dengan durasi yang direncanakan sebelumnya. Seperti biasa, polisi selalu datang terlambat ke TKP dan hanya menemukan 4 pintu berangkas yang berhasil dirobohkan geng elang. Kapten Zhang kemudian menjelaskan kepada bawahannya yang tampak pada keheranan, bagaimana geng ini bisa merobohkan pintu berangkas hanya dengan menggunakan tali. Kapten Zhang lalu mempraktekannya, mengikat tali sepatu dengan simpul khusus ke 2 buah pensil. Kemudian talinya ditarik sekuat tenaga
hingga pensilnya menjadi patah. Begitu juga dengan pintu berangkas tersebut. Geng ini sudah menduga kalau polisi pasti akan meninjau restoran yang mereka singgahi sebelumnya. Falcon sengaja menitipkan uang traktiran dengan maksud untuk mengejek polisi. Tapi bukannya marah, Kapten Zung malah menerima uang itu. Setidaknya dari aksi perampokan ini, Kapten Zung semakin memahami cara kerja geng itu. Satu kebiasaan geng elang yang selalu mencari target kawasan yang ada bangunan tingginya untuk mengawasi kelancaran aksi mereka. Keesokan harinya, Kapten Zung mendatangi toko klender milik Chen, tempat Falcon memesan senjata ilegal. Kapten Zung mengancam tidak akan memasukkan Chen ke penjara, asal dia mau bekerja sama dengan polisi meringkus geng elang. Sama seperti Falcon, Kapten Zung juga menonton film tentang perampokan yang sama yang lagi diputar, untuk mempelajari cara menangkap geng elang yang cerdik. Singkat cerita, setahun pun telah berlalu, namun geng elang belum juga beraksi. Meskipun begitu, Kapten Zung berserta jajarannya tetap berwaspada, mengawasi setiap lokasi yang rentan terjadi perampokan bersenjata. Namun di bulan September pada tahun 1991, geng elang kembali melancarkan aksi mereka. Meskipun mereka berhasil menguras uang bank seperti biasanya, namun kali ini geng elang sedikit kecolongan. Satu orang yang biasa mengawasi area di ketinggian berhasil diringkus oleh Kapten Zung. Usaha Kapten Zung mempelajari taktik perampokan geng tersebut selama setahun lebih ternyata membuahkan hasil. Geng ini bisa saja kabur, namun si bos rampok ini memilih kembali ke lokasi. Dia tidak mau ada saksi hidup yang tertangkap. Baku tembak pun terjadi. Geng elang berhasil kabur, meskipun Kapten Zung berhasil melumpuhkan kendaraan mereka. Geng ini kabur membajak sebuah taksi. Dari baku tembak ini, beberapa polisi dan warga sipil tewas dan terluka. Sementara itu, Kapten Zung memarahi Qian karena nekat menolong seorang gadis yang terjebak di dalam mobil tanpa membawa senjata ataupun memakai rompi anti peluru. Kapten Zung mengatakan, seorang polisi harus bisa melindungi dirinya sendiri, baru bisa melindungi orang lain. Di markas geng elang tengah berduka atas tewasnya salah satu teman mereka. Namun Falcon tidak ingin anak buahnya membalas dendam kepada polisi. Baginya balas dendam terbaik adalah memastikan kalau polisi tidak akan pernah bisa menangkap mereka. Untuk itu, Falcon memutuskan untuk melakukan aksi perampokan di kota lain, serta mengubah strategi. Sebelum berangkat, geng elang membajak mobil dan mengikat 4 orang polisi yang tengah membawa uang gajian mereka. Anehnya, geng ini tidak merampok uang gajian tersebut. Mereka hanya mengirimkan pesan perpisahan pada selembar uang kepada Kapten Zung. Singkat cerita, selama rentang waktu dari tahun 91 hingga 93, geng elang berhasil merampok beberapa toko emas dan bank di berbagai kota di Cina Selatan. Lalu di bulan Februari pada tahun 1994, Kapten Zung dan anak buahnya tiba di kota Qingzhou, menyelidiki TKP perampokan uang gajian milik para penambang, yang modus perampokannya identik sama geng elang. Terjadi sedikit kerusuhan di sana. Para penambang ingin mengambil uang gajian milik penambang lain yang tidak ikut dirampok. Kapten Zung berusaha melerai dan berjanji kepada para penambang dan akan mengembalikan semua uang hasil dari kerja keras para penambang malang tersebut. Di malam harinya, Falcon sedang berjalan santai di pusat kota. Secara tidak sengaja dia ditabrak oleh seorang wanita. Lalu dia mengikutinya sampai ke atap sebuah gedung. Wanita ini bernama Win. Dia sedang putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya dengan cara melompat, namun batal karena tidak punya nyali. Alhasil mereka berdua pun berkenalan dan ngobrol panjang lebar sambil melihat pemandangan kota. Kapten Zung meminta anak buahnya untuk tetap mengawasi pergerakan geng elang dengan berjaga di setiap toko yang rentan terjadi perampokan. Tidak hanya itu, Kapten Zung juga meminta Dewan Kota untuk memasang CCTV di setiap tempat di dekat pertokoan di kota itu. Akibatnya pergerakan geng elang menjadi terbatas. Anggota lain nekat ingin menghadapi para polisi yang berjaga, namun Falcon melarangnya.
Dia bilang kalau kita gegabah kita akan kalah. Kapten Zhong dan timnya tetap berada di kota ini, menunggu geng elang beraksi kembali. Saking terobsesinya, Kapten Zhong rela begadang setiap malam, mengawasi setiap CCTV, sampai-sampai dia kelelahan dan berhalusinasi, mengira kalau semua orang yang ada di sekelilingnya memakai topeng yang identik dengan geng elang. Hingga pada akhirnya daya tahan tubuhnya melemah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, hubungan Falcon dan Win berlanjut ke jenjang pernikahan. Win mengandung anak pertamanya dan tidak mempermasalahkan profesi suaminya yang seorang perampok. Falcon mengirim kode kepada anggotanya untuk berkumpul di lapangan tenis. Namun di sana si bos rampok menjadi kesal karena salah satu anggotanya tidak hadir. Temannya itu memilih bekerja menjadi penyelundup barang ke Hong Kong. Anggota lain berniat ingin ikut jejak temannya tersebut karena tidak tahan terlalu lama menganggur. Mendengar itu, Falcon malah tambah kesal. Dia meminta anggotanya agar tidak perlu khawatir karena dia punya pekerjaan baru. Kembali ke Kapten Zhong, anak buahnya mendapat info kalau geng elang berencana akan kembali beraksi. Namun kali ini mereka tidak beraksi di kota itu, tapi di kota Wujiang. Dari info yang didapat akan ada pengambilan uang tunai dari beberapa cabang bank. Terlihat petugas bank sudah berkeliling mengambil koper uang di setiap cabang dari 8 cabang. Sementara itu geng elang menunggu di cabang terakhir yang lokasinya berada di tengah pasar. Kapten Zhong memperkirakan kalau lokasi di cabang ke-8 itulah pertempuran antara polisi dan geng elang akan kembali terjadi. Untuk itu dia meminta timnya untuk mempersiapkan diri, dan mereka pun bergegas bergerak menuju lokasi. Sebelum beraksi, Falcon memberikan sebuah granat kepada seorang bocah, berharap dia akan meledakkannya di waktu yang tepat. Tak lama petugas penjemput uang pun tiba. Tepat setelah koper uang pada cabang terakhir itu diambil, geng elang langsung bertindak menghabisi para petugas bank. Setelah itu mereka memindahkan semua koper itu ke dalam mobil mereka. Geng ini tidak menyadari kalau rute pelarian yang biasa mereka pakai sudah dikepung. Seperti biasa, kalau sudah dalam keadaan posisi terdesak, geng ini langsung melakukan perlawanan dengan cara yang barbar. Dalam baku tembak ini, seorang anggota geng elang berhasil ditembak mati. Di saat terakhirnya, seorang polisi membuka pintu belakang mobil geng elang. Dan di saat mereka berusaha kabur, semua koper uang yang ada di dalam mobil pun ikut terjatuh. Perampokan yang gagal membuat Falcon kesal. Lalu dia melempar granat ke tiang listrik. Kapten Zhong mengamankan granat dari bocah tadi, yang untungnya tidak sampai meledak. Kejadian hari ini tidak hanya menewaskan polisi, tapi juga warga sipil yang tidak berdosa. Lalu Kapten Zhong memberi semangat kepada timnya untuk segera meringkus geng elang, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan pengorbanan polisi yang gugur tidak sia-sia. Polisi kembali mendapat info kalau geng elang sedang menginap di sebuah hotel. Mereka langsung bergerak ke sana dan berhasil menangkap 2 orang anggota geng elang yang terluka parah karena insiden tadi siang. Karena melakukan perlawanan, polisi terpaksa menembak mati mereka berdua. Tapi Guang harus mengorbankan tangannya saat berusaha menggagalkan peledakan granat. Sedangkan Falcon dan seorang rekannya berhasil melarikan diri dengan menyamar sebagai anggota polisi. Polisi berhasil menyadap pager Falcon dan berhasil menemukan alamat apartemen istrinya yang sedang hamil. Kapten Zhong dan timnya kembali ke Qinzhou dan mengawasi apartemen Win. Beberapa hari kemudian Falcon datang ke area apartemen Win. Namun cerdiknya Falcon, dia tidak singgah ke apartemen tersebut, melainkan menerobos apartemen lain untuk meninjau kondisi istrinya itu. Falcon yakin kalau polisi sedang memantau. Lalu dia menelpon Win. Dia meminta istrinya berpura-pura tidak mengenalnya agar sang istri tidak ikut di penjara. Falcon juga meminta Win mengemasi barangnya dan tinggal dengan pria terakhir yang mereka temui. Namun tanpa mereka sadari, polisi mendengar percakapan itu. Win menuruti semua perintah suaminya. Dia membakar semua foto kenangan dengan Falcon dan merubah penampilannya. Namun belum sempat kabur, polisi keburu menangkapnya.
Lalu polisi menggeledah rumah Win. Di sana Kapten Zung menemukan buku nikah Falcon. Kemudian si kapten menginterogasi Win, menanyakan maksud dari pesan rahasia di pager yang dikirim Falcon beberapa jam sebelumnya. Namun Win menolak bekerja sama. Lalu polisi mencari tahu sendiri dan menemukan fakta bahwa maksud dari pesan itu adalah sebuah kode dari sebuah buku yang terdapat alamat tempat pertemuan selanjutnya di sebuah gedung bioskop. Lalu polisi datang ke pertemuan tersebut dan mendapati seseorang yang telinganya robek, persis seperti ciri-ciri si Falcon. Setelah semua pengunjung disuruh keluar, polisi langsung menangkap orang ini yang mencoba untuk menembak dirinya sendiri. Penangkapan pria yang diduga Falcon ini menarik perhatian seluruh media massa, dan ternyata orang tersebut bukanlah Falcon yang sesungguhnya, tapi temannya yang sengaja mengiris telinganya agar mirip dengan Falcon untuk mengelabui polisi. Orang ini sangat setia dengan Falcon. Dia bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri asalkan sang bos tidak kalah dari polisi. Kapten Zung sangat yakin kalau orang ini bukanlah Falcon, namun dia belum bisa membuktikannya. Hingga pada akhirnya kepolisian pusat mengkonfirmasikan kepada publik kalau mereka sudah berhasil meringkus Falcon, si bos geng elang, dan memutuskan untuk menutup kasusnya. Di lain sisi, Falcon yang asli memutuskan pulang kampung. Dia menyaksikan berita penangkapan rekannya di TV. Dan ternyata Falcon sudah merencanakan semuanya dengan rapi dari awal untuk mengelabui polisi. Dari kode pager, pertemuan di bioskop, hingga foto yang ada di buku nikahnya bukanlah dirinya, tapi foto rekannya. Kapten Zung yang masih penasaran kembali mendatangi apartemen Win. Di sana dia menemukan alat bantu dengar yang ingin diberikan Falcon kepada ibunya. Pada bulan September 1994, Guang melapor kepada Kapten Zung kalau Chen, si penjual kalender, telah tewas bunuh diri karena merasa bersalah keluarganya menjadi korban insiden perampokan dari senjata ilegal yang dia jual sendiri. Tapi sebelum itu dia sempat mengirim pager kepada polisi, pager yang biasa dihubungi Falcon kalau dia sedang butuh senjata. Dari sinilah Kapten tahu kalau Falcon berada di kampung halamannya. Tanpa membuang waktu, Kapten Zung dan Qian langsung menuju ke sana. Pada saat yang sama, Falcon berencana akan melakukan perampokan di toko emas. Beberapa hari kemudian, Falcon menghubungi Chen, si penjual senjata, dan menyuruh Chen untuk menemuinya di suatu tempat yang selalu hujan. Pesan itu sampai kepada Kapten Zung dan Qian. Kapten Zung yakin kalau kode tempat yang selalu hujan adalah tempat pemandian umum. Mereka lalu memeriksa semua tempat pemandian umum di kota itu. Hingga pada akhirnya mereka sampai ke tempat pemandian umum milik ibunya Falcon. Kapten Zung semakin yakin kalau Falcon ada di sana setelah melihat alat bantu dengar yang dipakai oleh ibu Falcon. Lalu Kapten Zung menyuruh Qian menghubungi polisi setempat untuk meminta bantuan. Sementara dia menemui Falcon di tempat pemandian sambil membawa pistol dan borgol. Inilah pertama kalinya Kapten Zung melihat wajah asli Falcon setelah sekian lama. Apalagi Falcon terlihat sedikit kaget melihat kehadiran Kapten Zung. Kapten Zung sengaja mengajak Falcon ngobrol untuk mengulur waktu sampai bantuan datang. Namun Falcon menyadari itu dan mereka berdua pun berkelahi. Setelah pertarungan yang lumayan sengit, pada akhirnya Kapten Zung berhasil mengalahkan Falcon dan menangkapnya. Falcon dipenjara selama 224 hari sebelum akhirnya dieksekusi mati. Sementara istrinya dipenjara selama 9 tahun karena melindungi kejahatan. Falcon dan rekannya dieksekusi mati di hari yang sama di tempat terpisah, dan film pun selesai. Oke guys, gitu aja dulu video hari ini. Semoga menghibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.